run around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. You would go around every party in LA. Cause you knew that I'd be at one. Oh, I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. And now I'm all up on you. What you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. You've been running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. Another way, standing face to face. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Nama saya sendiri Salwa Hanjari Putri. Saya Arifin Cayani. Saya Joshua Chandra. Nama saya Josephine Sarastiawan. Selamat menyaksikan. Pengertian individu. Manusia adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Sejak ratusan tahun sebelum Isa, manusia telah menjadi salah satu objek filsafat, baik objek formal yang mempersoalkan hakikat manusia maupun objek materialis yang mempersoalkan manusia sebagai apa adanya manusia dan dengan makhluk berbagai kondisinya. Sebagaimana dikenal adanya manusia sebagai makhluk yang berpikir Homo sapiens, makhluk yang berbentuk Homo faber, makhluk yang dapat dididik Homo educandum, dan seterusnya. Berbagai pandangan ini itu membuktikan bahwa manusia adalah makhluk kompleks. Bangsa Indonesia menganut pandangan bahwa makhluk yang dimaksud manusia secara utuh adalah manusia sebagai pribadi yang merupakan kejawatahan manunggalnya berbagai ciri atau karakter hakiki atau sifat kodrati manusia yang seimbang antara berbagai segi, yaitu antara segi individu dan sosial, jasmani dan rohani, dunia akhirat. Keseimbangan hubungan tersebut menggambarkan keselarasan hubungan antara manusia dengan dirinya, manusia dengan sesama manusia, dengan alam sekitar atau lingkungan, dan manusia dengan Tuhan. Uraian tentang manusia dan kedudukannya sebagai peserta didik haruslah menempatkan manusia sebagai pribadi yang utuh dalam kaitannya dengan kepentingan pendidikan. Akan lebih ditekankan hakikat manusia sebagai kesatuan sifat manusia dan makhluk individu dan makhluk sosial, sebagai kesatuan jasmani dan rohani, dan sebagai makhluk Tuhan dengan menempatkan hidup di dunia sebagai persiapan kehidupannya di akhirat. Sifat-sifat dan ciri-ciri tersebut merupakan hal yang secara mutlak disandang oleh manusia, sehingga manusia pada dasarnya sebagai pribadi atau individu yang utuh. Individu berarti tidak dapat dibagi, tidak dapat dipisahkan keberadaannya sebagai makhluk yang dipilah, tunggal dan khas seorang berbeda dengan orang lain karena ciri-cirinya yang khusus itu. Menurut kamus Eckhouse dan Sadali, individu adalah kata benda dari individu yang berarti orang, perorangan, oknum. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dibentuk suatu lingkungan untuk anak yang dapat merangsang perkembangan potensi yang dimilikinya akan membawa pertumbuhan apa saja yang diinginkan dalam kebiasaan dan sikap-sikapnya. Jadi anak dibantu oleh guru, orang tua, dan orang dewasa lainnya untuk memanfaatkan kapasitas dan potensi yang dibawanya dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang kedua, yaitu karakteristik individu. Apa itu karakteristik individu? Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan atau herediter
personality, dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan, karakteristik bawaan, merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Nature dan nurture merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan karakteristik individu dalam hal fisik, mental, dan emosional pada setiap tingkat perkembangan. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2008, karakteristik merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Dengan demikian, karakter adalah nilai-nilai yang unik, baik, yang terpatri dalam diri, dan terjadwalkan dalam perilaku. Ini menurut Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2010. Karakter dapat dimaknai sebagai nilai dasar. Setiap orang mau dewasa maupun anak-anak akan disebut satu individu, dan setiap ibu akan mengatakan, setiap orang ibu akan mengatakan bahwa tidak ada anak yang sama. Setiap individu mempunyai perbedaan. Perbedaan itu akan dibagi menjadi beberapa kategori. Jadi, dalam bukunya yang berjudul Oxenden mengkategorikan perbedaan individu menjadi 11 jenis. Yang pertama adalah perbedaan fisik, di sini dari tubuhnya, tinggi badan, berat badan, ras, dan lain-lain. Kedua, sosial. Ini berhubungan dengan kemampuan sosialnya dan lingkungan sosialnya. Ketiga, kepribadian. Di sini sudah jelas membahas tentang kepribadian seseorang. Di sini membedakan perbedaan dari individu dari kepribadiannya. Keempat, intelijensi dan kemampuan dasar. Setiap orang mempunyai intelijensi dan kemampuan dasar yang berbeda-beda, baik itu tinggi ataupun rendah, mampu ataupun tidak mampu. 5. Kecakapan dan kepandaian di sekolah. Kembali lagi ke intelijensi dan kemampuan dasar. 6. Kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif ini berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini sangat dipengaruhi oleh intelijensi individu. Ketujuh, kecakapan bahasa. Kecakapan bahasa ini terkait dengan kemampuan seorang individu untuk menguasai dan berbicara, menulis, mendengar, dan lainnya dalam suatu bahasa. Kecakapan motorik. Kecakapan motorik ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan individu. Kesembilan, bakat. Bakat ini adalah kemampuan yang luar biasa dalam suatu individu. Bakat ini akan berkembang dengan baik apabila diarahkan yang baik. Dan terakhir, kesiapan belajar. Kesiapan belajar ini sangat penting, terutama pada sekolah. Ini mempengaruhi kemampuan individu untuk memperoleh pengetahuan di sekolah. Jadi saya di sini akan menyimpulkan dari materi keseluruhan dari unit 2. Jadi kesimpulannya adalah setiap individu itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Contohnya itu seperti perbedaan fisik, sosial, bakat, dan lain-lainnya. Karena itulah setiap individu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Tugas seorang guru adalah mencari tahu kebutuhan itu dan memenuhinya bagi setiap